제 목표는 1, 2위로 해서 직행이 아니라 3, 4위 플레이오프에 가서 각 조에 있는 3, 4위 팀들끼리는 한번 부딪혀보자. 그런 것이 제 목표였기 때문에 오히려 우리 조가 저한테는 더 잘 됐다. Akhirnya terjawab sudah. Ini sebab Shin Tae-yong tak kunjung tanda tangani kontrak bersama Timnas Indonesia. Coach Justin berani bongkar. Ini perbedaan perlakuan PSSI di era Shin Tae-yong. Shin Tae-yong klarifikasi soal dirinya dilirik Korea Selatan. Krisis di lini penjaga gawang. Ini tanggapan Shin Tae-yong tentang Chirus Margono. Saksikan hingga selesai ya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Coach Justin berani bongkar beda perlakuan PSSI ke Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Justinus Laksana yang dikenal sebagai Coach Justin mengungkapkan perbedaan perlakuan PSSI terhadap Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Coach Justin membandingkan pengalaman Shin Tae-yong dengan pengalamannya saat melatih Timnas Futsal Indonesia. Coach Justin berhasil membawa Timnas Futsal Indonesia meraih peringkat ketiga di kejuaraan futsal AFF 2005 dan 2009, serta peringkat kedua pada tahun 2006 dan 2008. Dalam sebuah unggahan di kanal YouTube TS Media, Coach Justin membahas perbedaan perlakuan PSSI antara dirinya dan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang menunjukkan peningkatan pesat yang sebagian besar dipengaruhi oleh dukungan PSSI. Menurut Coach Justin, PSSI dan Erick Thohir memberikan target yang realistis kepada Shin Tae-yong. Erick Thohir itu realistis target yang diberikan sesuai dengan kapasitas kita, ujar Coach Justin. Dia menambahkan bahwa PSSI memberikan segala yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong dengan syarat ia harus mencapai target yang telah disepakati. PSSI memberikan apa yang dia inginkan asalkan dia bisa menunjukkan performa yang baik, ungkap Coach Justin. Ia juga membandingkan dengan pengalamannya dulu saat saya jadi pelatih. Banyak permintaan saya tidak dipenuhi, katanya. Tidak ada fasilitas apa-apa, tapi harus mencapai target ini dan itu lanjutnya. Coach Justin menilai bahwa perlakuan PSSI yang lebih realistis dan mendukung saat ini membantu perkembangan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sekarang lebih realistis, Anda punya target dan diberikan apa yang Anda butuhkan untuk mencapainya, tutup Coach Justin. Terungkap ini alasan Shin Tae-yong tak kunjung tanda tangani kontrak Timnas Indonesia. Beberapa minggu yang lalu kita dihebohkan dengan tak kunjungnya Shin Tae-yong tak segera menandatangani kontrak Timnas Indonesia. Sampai tersiar kabar Shin Tae-yong memilih untuk bersama Korea Selatan yang saat itu sedang mencari pelatih. Namun kali ini terjawab sebab Shin Tae-yong yang saat itu tak kunjung menandatangi kontrak bersama Timnas Indonesia. Media Korea Selatan Sport Chosun melaporkan bahwa Shin Tae-yong mengalami penurunan berat badan sebanyak 5 kg setelah menjalani operasi akibat penyakit yang dideritanya. Sebelumnya, kondisi kesehatan Shin Tae-yong menurun saat ia kembali ke Korea Selatan setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu Shin Tae-yong tidak bisa hadir dalam acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 27 Juni lalu. Penurunan kesehatannya juga menyebabkan Shin Tae-yong belum kembali ke Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa kepulangan Shin Tae-yong yang awalnya dijadwalkan pada awal Juli ditunda 1 atau 2 pekan. Kami minta dia segera kembali ke Indonesia untuk persiapan pada 5 dan 10 September 2024, kata Yunus Nusi kepada media, termasuk bolasport.com pada 5 Juli 2024.
Semoga saat Piala Presiden 2024 dalam kurung pertengahan Juli, ia sudah bisa hadir dan melihat pemain-pemain untuk timnas Indonesia, tambahnya. Shin Tae-yong menjalani operasi pada 15 Juni 2024 untuk mengobati radang selaput dada dalam kurung pleuritis atau pleuritis sebagaimana dilaporkan oleh Sport Chosun. Setelah operasi selama 6 jam, Shin Tae-yong meresmikan taman sepak bola yang dinamai sesuai dengan namanya di kampung halamannya, Yeongdeok. Meskipun berat badannya berkurang 5 kg akibat operasi, ia tetap terharu dan mengundang ibunya yang berusia 80 tahun, istrinya, serta kerabat terdekat dalam acara tersebut. Ibu saya yang saya hormati dan sayangi selalu menjadi sosok yang membentuk saya hingga saat ini, kata Shin Tae-yong dalam pidatonya. Saya memiliki perjalanan yang sulit saat tumbuh, ibu saya banyak menderita. Itulah mengapa saya selalu patuh kepada ibu. Saya berhasil karena doa yang selalu ia panjatkan di belakang saya. Dimanapun saya berada, saya akan selalu kembali ke Yeongdeok. Yeongdeok adalah kampung halaman saya yang selalu ada di hati. Pemerintah kota Yeongdeok menamai taman sepak bola dengan nama Shin Tae-yong sebagai penghargaan atas kontribusinya di dunia sepak bola Korea Selatan. Selama kariernya sebagai pesepak bola, Shin Tae-yong hanya membela 2 klub, yakni Seongnam Ilhwa Chunma dan Queensland Roar sejak tahun 1992 hingga 2005. Shin Tae-yong klarifikasi rumor melatih Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya merespons rumor tentang dirinya yang dikabarkan akan melatih Korea Selatan. Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia tidak memikirkan hal tersebut karena hingga saat ini belum ada tawaran dari Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Shin Tae-yong memberikan tanggapan ini setelah menerima penghargaan dari pemerintah daerah Yeongdeok yang menamai sebuah taman bermain dengan namanya. Selain Shin Tae-yong, 6 mantan atlet lainnya dari Yeongdeok juga mendapatkan penghargaan serupa. Prestasi ini merupakan kebanggaan besar bagi pelatih berusia 53 tahun tersebut dan pemerintah daerah Yeongdeok merasa bangga atas kontribusinya. Shin Tae-yong menjadi tokoh sentral dalam kesuksesan timnas Indonesia sepanjang tahun 2024 yang membuat namanya sering dibicarakan publik. Ini juga terkait dengan isu perpanjangan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia yang berakhir pada akhir Juni 2024. Dia sempat disebut-sebut sebagai calon pelatih timnas Korea Selatan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet Indonesia. Namun rumor tersebut segera terbantahkan setelah PSSI dan Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama hingga tahun 2027. Shin Tae-yong dengan tegas membantah adanya tawaran dari KFA untuk melatih timnas Korea Selatan. Saya pasti akan memikirkan bagaimana membentuk timnas Korea jika saya dipanggil, ujar Shin Tae-yong kepada KBS setelah peresmian taman bermain di Yeongdeok. Namun, saya tidak pernah menerima tawaran sama sekali, lanjutnya. Tanggapan Shin Tae-yong soal Chirus Margono. Banyak penggemar sepak bola menunggu keputusan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terkait kekuatan baru yang diperlukan untuk kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026. Ini karena masih belum ada kejelasan mengenai penyelesaian kasus arbitrase Maarten Paes. Paes harus menjalani perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, yang kemudian menjadi masalah hingga dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Hingga kini kasus Maarten Paes masih belum mendapatkan kepastian atau kabar lebih lanjut. Namun ada satu nama yang dirumorkan sebagai pengganti sementara Maarten Paes, yaitu Chirus Margono. Kiper berusia 22 tahun ini sudah memilih menjadi WNI sejak 21 Maret 2024. Berbeda dengan Paes, Chirus yang lahir di Amerika Serikat sudah memegang 2 paspor hingga usia 21 tahun sehingga memudahkan proses masuknya ke timnas Indonesia tanpa perlu naturalisasi. Chirus Margono dengan tinggi 191 cm memiliki bakat potensial. Selama membela klub Yunani Panathinaikos B, ia hanya kebobolan 12 gol. Ini menunjukkan bahwa bakat Chirus masih bisa diasah lebih baik lagi.
Sayangnya hingga kini Cirus belum masuk daftar pertimbangan Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika Cirus baru mendapatkan status WNI-nya, STY sebenarnya sudah ditawarkan untuk memainkannya di timnas Indonesia. Namun, STY memilih untuk tidak membawa Cirus ke timnas saat itu karena belum melihat performanya secara langsung. Setelah memainkan 8 pertandingan di Liga Yunani, diharapkan Shin Tae-yong dapat memutuskan apakah akan merekrut Cirus atau tidak.